Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum fisika modern. Di sini saya akan menjelaskan terkait eksperimen gelombang mikro. Eksperimen gelombang mikro mempunyai tujuan yaitu 1. Mempelajari sifat pembangkit gelombang mikro berupa klistron atau gandiode. Yang kedua adalah mengukur panjang gelombang mikro di dalam pandu gelombang. Alat-alat yang digunakan antara lain klistron atau gandiode, kemudian pandu gelombang, isolator ferrit, frekuensimeter, atenuator, detektor geser, osiloskop, SBR meter, dan generator. Klistron adalah tabung pembangkit gelombang mikro dengan cara modulasi kecepatan berkas elektron. Bisa dijelaskan sebagai berikut. Berkas elektron yang dipancarkan dari katoda ke resonator dengan beda potensial Vb akan ditolak di daerah reflektor karena mempunyai beda potensial minus Vr terhadap katoda. Akibat tolakan ini, maka berkas elektron akan melewati resonator lagi sehingga akan mengakibatkan gerakan osilasi di sekitar resonator. Sehingga akan timbul medan listrik berfrekuensi tinggi pada kisi-kisi resonator ini. Dengan adanya medan listrik berfrekuensi tinggi ini, gerak berkas elektron dalam kisi akan diperlambat atau dipercepat sesuai dengan perubahan tegangan kisi resonator. Jika terjadi penambahan kecepatan, maka berkas elektron akan mengalami percepatan saat meninggalkan kisi. Dan jika terjadi pengurangan kecepatan, maka berkas elektron akan mengalami perlambatan saat meninggalkan kisi. Dan jika terjadi pengurangan kecepatan, maka berkas elektron akan mengalami perlambatan saat meninggalkan kisi ini. Hal ini akan mengakibatkan waktu yang diperlukan berkas elektron untuk datang dan pergi akan berbeda, sehingga terjadi pengelompokan berkas elektron. Gejala inilah yang disebut sebagai modulasi kecepatan. Panjang pandu gelombang mikro yaitu lambda G diberikan dalam persamaan 1, sedangkan panjang pandu gelombang mikro cutoff lambda C diberikan dalam persamaan 2, dengan Mn adalah indeks modus gelombang, ini diberikan besarnya, sedangkan AB adalah A lebar panjang pandu gelombang, sedangkan B-nya adalah tinggi pandu gelombang, dan lambda 0 adalah panjang gelombang mikro di ruang hampa. Dari persamaan 1 dan 2 dapat digabung, yaitu lambda 0-nya sama dengan ini sekian dari persamaan 3, sehingga frekuensi gelombang mikro di ruang hampa didapatkan F0 sama dengan C per lambda 0. Persamaan 4 ini dapat dihitung jika telah dilakukan pengukuran panjang gelombang mikro pada osiloskop. Caranya adalah mengukur jarak titik-titik minimum yang berturutan sebagai setengah panjang gelombang. Prinsip klistron adalah modulasi kecepatan. Setup eksperimennya adalah sebagai berikut. Jadi dari klistron setelah didapatkan gelombang mikro, maka akan dilewatkan oleh pandu gelombang, kemudian dilewatkan isolator ferrit, dan frekuensimeter, atenuator, detektor, dan osiloskop. Penjelasannya akan diberikan di bawah ini. Gelombang mikro yang dihasilkan oleh klistron akan dilewatkan pada pandu gelombang. Jadi pandu gelombang dapat dilalui sejumlah tak berhingga banyak jenis dari gelombang mikro dengan konfigurasi medan listrik dan medan magnet. Pandu gelombang mempunyai frekuensi kritis, yaitu frekuensi cut-off, di mana itu adalah frekuensi terendah yang dapat dilewatkan pandu gelombang.
konfigurasi medan listrik dan medan magnet disebut TE apabila komponen listriknya tegak lurus dengan arah gelombang. Disebut juga mode TM jika komponen medan magnetnya yang tegak lurus dengan arah lambat gelombang. Sedangkan mode TEM yaitu gelombang elektromagnetik yang komponen medan listrik maupun medan magnetnya tegak lurus dengan arah gelombang. Setelah dilewatkan pandu gelombang, maka akan dilewatkan isolator magnet atau isolator ferrit. Fungsinya adalah untuk penyearah gelombang, yaitu meloloskan gelombang mikro yang arahnya maju dan menghambat arah sebaliknya. Setelah dari isolator ferrit, kemudian lewat atenuator. Fungsinya adalah mengatur atau mengurangi besarnya daya gelombang mikro yang lewat. Setelah itu kemudian lewat detektor. Detektor ini fungsinya adalah merubah daya gelombang mikro menjadi sinyal listrik. Berikutnya adalah frekuensi meter, di mana frekuensi meter ini memiliki frekuensi diri sebagai fungsi dimensi rongga yang dapat diubah pada tiap perubahan mikrometer. Akibatnya, jika gelombang mikro lewat dan frekuensi sepadan dengan frekuensi diri dari frekuensi meter, maka daya gelombang mikro akan diserap. Nah, saat inilah terjadi resonansi. Oleh karena itu, dengan memutar mikrometer, pengatur frekuensi meter dapat diketahui adanya gelombang mikro, yaitu pada saat terjadi serapan daya dan tertampil pada osiloskop atau SWR meter. Ikuti langkah-langkah yang diberikan, maka panjang pandu gelombang mikro akan bisa diketahui. Untuk yang pertama, saya kenalkan dulu alat-alatnya. Yang pertama ada power supply, kemudian ada isolator, ada frekuensi meter, ada atenuator, ada standing wave, kemudian ada pandu gelombang, dan yang terakhir ada osiloskop. Untuk memulainya, kita pastikan dulu kabelnya sudah terangkai, kemudian kita akan menyalakan pada bagian UPS-nya. Nah, kemudian setelah UPS terhubung, kita menyalakan pembangkit gelombang mikronya dengan power on. Kemudian kita akan mengatur tegangannya menggunakan obeng, di mana kita akan memutar pada nilai yang tertera sesuai di sini pada output voltage-nya. Setelah tegangannya diperoleh, kemudian akan ditangkap oleh osiloskop. Sinyalnya akan masuk dan terbaca pada osiloskop. Nah, setelah terbaca, bentuk gelombangnya akan berbentuk kotak. Setelah itu, gelombang mikronya akan ditunjukkan pada perubahan seperti ini. Perubahan dari kotak, kemudian ada yang turun, ini adalah perubahan gelombang mikronya, kemudian kembali lagi seperti awal. Ini adalah perubahan gelombang mikronya. Kemudian untuk pengambilan data yang pertama, yaitu dengan menentukan panjang gelombang mikronya menggunakan standing wave. Untuk yang pertama, kita akan mengukur nilai tegangannya, mengatur nilai tegangannya pada nilai 3 volt. Setelah itu, kita akan menentukan posisi osiloskopnya pada garis yang mudah terbaca. Setelah itu, kita akan mengamati perubahannya dengan mengatur nilai standing wave-nya sampai ke posisi awal bentuk gelombang mikronya. Setelah membentuk seperti posisi awal, kita baca nilai panjang gelombangnya. Kemudian setelah itu kita akan menggeser kembali untuk mendapatkan nilai panjang gelombang yang kedua. Nah, akan digeser seperti ini terus sampai mendapatkan 5 nilai panjang gelombangnya. Kemudian untuk percobaan yang kedua, yaitu menerap frekuensi gelombang mikro. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan variasi tegangannya. Di sini kita akan mengatur nilai variasi tegangannya
Dimana untuk awalnya kita akan menentukan nilai tegangan yang dapat terbaca oleh osiloskopnya. Misalnya di sini kita memakai tegangan sebesar 4 volt. Kemudian kita akan memutar frekuensi meternya sampai terlihat adanya perubahan gelombang yang terbaca oleh osiloskop. Nah, misalnya ini ada perubahan. Pas awal perubahan pada gelombang mikronya ini, kita akan melihat nilainya pada frekuensi meter. Untuk mendapatkan nilai frekuensinya, setelah memperoleh nilai frekuensi yang pertama, kita putar kembali frekuensi meter untuk kembali ke posisi semula. Setelah itu, kita mengatur nilai tegangan kembali, kita naikkan menjadi, misalnya kita naikkan menjadi 4,5. Setelah tegangan dinaikkan, kita akan memutar kembali frekuensi meternya hingga ada perubahan sinyal gelombang pada osiloskop seperti ini. Nah, kita akan membaca nilainya kembali di frekuensi meter berapa. Kemudian kita akan lakukan variasi tegangan kembali untuk mendapatkan nilai frekuensi selanjutnya. Setelah mendapatkan 3-5 variasi nilai frekuensi meter, kemudian nilai frekuensi yang didapat pada frekuensi meter akan ditera menggunakan tabel konversi dan didapatkan nilai frekuensi gelombang mikronya. Mungkin sekian penjelasan terkait eksperimen gelombang mikro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.